Salam guru penggerak. Horas. Perkenalkan, saya Indra Saragi, calon guru penggerak Angkatan 9, Unit Kerja SMP Negeri 4 Belige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Video kali ini mengenai koneksi antara materi, kesimpulan, dan refleksi filosofi pendidikan nasional pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari filosofi pendidikan nasional pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran sesuai kemauan guru. Pembelajaran lebih banyak saya lakukan mengerjakan soal yang seragam tanpa mempertimbangkan keragaman potensi peserta didik dan tidak memahami karakter murid. Ketuntasan belajar siswa saya lihat dari KKM dan aspek kognitif saja. Mengutamakan ketuntasan penyampaian materi dalam kurikulum. Menganggap siswa tidak akan paham jika materi pelajaran tidak saya jelaskan. Menganggap pemberian sanksi atau hukuman kepada peserta didik dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Yang kedua, hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari filosofi pendidikan nasional pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah saya sadar bahwa setiap murid memiliki kodrat alam, sehingga setiap murid itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Murid memiliki bakat sendiri-sendiri sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Tugas seorang pendidik adalah menuntunnya agar ia dapat mengembangkan kodrat alam sesuai dengan kodrat zaman. Saya sadar bahwa pembelajaran berpusat pada murid. Sebagai subjek pembelajaran, merekalah pemegang kendali pembelajaran. Kita sebagai pendidik harus memberikan kemerdekaan dalam belajar dan memfasilitasi belajar peserta didik agar dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Saya sadar pada dasarnya murid itu lahir bukan kertas kosong, tapi sudah ada garis samar-samar. Tugas kita sebagai pendidik untuk menuntun murid menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Pendidikan yang berhamba pada murid membebaskan murid dari segala ikatan dengan suci mendekati murid, bukan meminta sesuatu hak, dan mendidik dengan tulus, ikhlas, sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan. Guru adalah pamong yang menuntun agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya dan dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar dan tidak tergantung pada orang lain.
Yang ketiga, hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berpihak pada murid, memberi kebebasan pada murid untuk menyelesaikan semua tugasnya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan kreativitasnya. Cermat melihat bakat murid. Merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang berhubungan dengan kearifan lokal, budaya, dan memadukan perkembangan zaman. Menerapkan sistem Among. Guru menuntun, bukan menuntut. Menanamkan budi pekerti melalui pemahaman kesadaran diri dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Kesimpulan yang pertama, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada murid, mendidik dengan tulus, ikhlas, dan sepenuh hati. Yang ketiga, pendidikan bukan hanya nilai pengetahuan, tapi perlu penanaman budi pekerti. Sebagai pendidik, harus kita terapkan sistem Among. Ingarso sung tulodo. Di depan dapat menjadi teladan bagi murid. Ing madya mangun karso. Di tengah dapat membangun ide dan gagasan untuk membangkitkan semangat belajar. Tutyuri Handayani. Di belakang dapat memotivasi dan mendukung. Sekian dan terima kasih. Semoga berguna untuk perubahan dan pemimpin pembelajaran dalam transformasi pendidikan di sekolah kita masing-masing. Horas, horas, horas.